Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar aidan minal hayatid tabi'i. Dan takutlah engkau juga dari haya tabi'i, malu yang bersifat alamiah. Pada dasarnya malu kan dianjurkan, tetapi malu yang tabi'i ini justru harus dihindari. Fa'innahu sesungguhnya tabi'i ma'dudun itu terhitung min jumlatil kubri, terhitung termasuk dari takabbur indal qaumi menurut kaum sufi. Wa qad asyara sayyidi Umar bin al-Farid rahimahullahu ta'ala, memberikan isyarat siapa Umar bin Farid ilaihi kepada hayat tabi'i biqaulihi dengan perkataannya, tamassak bi azyadil hawa wa khla'il hayat wa qalli sabilan nasikina wa injallu. Tamassak berpeganglah engkau bi azyadil hawa dengan ekor-ekornya kemauan, wakhla'il haya, wakhlak dan lepaskanlah al-haya akan rasa malu, wa qalli sabilan nasikina dan lepaskanlah jalannya orang-orang yang ahli ibadah, wa injallu sementara mereka itu adalah agung. Wa huwa al-haya'ut tabi'iyyu, adapun haya tabi'i ialah an yastahiyas syakhsu, malu siapa orang, an yadhkurallaha ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala, biraf'is sauti dengan mengangkat suara, bihadratin nasi di hadapan manusia. Malu untuk zikir kepada Allah dengan secara nyari, zikir kok malu. Ini hayat tabi'i. Wa aktaruman adapun kebanyakan orang yatruku dzalika yang meninggalkan akan hal itu bihadratin nasi di hadapan manusia. Ashabul anfusi ialah orang-orang punya diri, orang-orang yang punya kedudukan. Kal qudati seperti para qadhi, wal mubashirina dan para jurusita, wasuyufi dan para masyayikh, wa nahwihim dan umpamanya mereka. Fa idza kullifa ahaduhum, bila mana diminta salah seorang dari mereka an yadhkurallaha ta'ala untuk zikir kepada Allah ta'ala bihadratin nasi di hadapan manusia, hasala indahu terjadi indahu pada ahaduhum khajalun apa rasa malu, ka'annahu seolah-olah dia irtakaba maksiatan adalah melakukan maksiat. Famithlu haula'i adapun orang yang seperti mereka, yajibu ialah wajib alaihim atas mereka az-zikru apa zikir biraf'is sauti dengan mengangkat suara, hatta yakhruju 'anil kibri sehingga mereka terlepas dari takabbur. Wa kana sayyidi Muhammadun, ada siapa guru saya Muhammad rahimahullahu ta'ala, ya'muru ialah memerintahkan ashabahu kepada sahabat-sahabatnya, biraf'is sauti dengan mengangkat suara, bizikri dengan zikir, fil aswaqi di pasar-pasar, wasyawari'i di jalan-jalan, wal mawadi'il kharibatil mahjurati dan di tempat-tempat yang sudah hancur, al mahjurati yang sudah ditinggalkan.
Wa yaqulu dan berkata siapa Sayyidi Muhammad, uzkurullah ta'ala, zikirlah kamu kepada Allah ta'ala fi hadhil amakini, di tempat-tempat ini, hatta tashadah, sehingga bersaksi apa hadhil amakin, lakum bagimu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa tukhriku wa tahriku atau wa tahruku, dan sehingga kamu menyobek namusa tab'in nasi, akan kode etik atau tata kerama tabiatnya manusia. Fa innakum, sesungguhnya kamu, fi hijabin, ialah berada dalam hijab, malam tahrikuhu, selama kamu tidak menyobek kepada kode etik itu. Fa'lam dzalika ya akhi. Nah, termasuk ayat yang tidak baik ketika seseorang sudah punya kedudukan, malu untuk pergi ke pasar. Ketika beli sesuatu, malu untuk dibawa sendiri. Ada muridnya yang bawa. Wahdar aidan, dan takutlah engkau aidan juga, min ghishil hirfati, dari menipu di dalam pekerjaan, nipu. Fa innal ghisya fil hirfati, sesungguhnya nipu di dalam pekerjaan, malmumun, ialah tercela syar'an, secara syara'. Wa qad rawa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim fi sahihi, di dalam kitab sahihnya Imam Muslim, an Abi Hurairah, anna Nabiyya, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrah bisuki, ialah lewat jalan-jalan, fisuki, di pasar. Lewat di pasar, ala subrati ta'amin, bertemu dengan setumpuk makanan, katakanlah beras atau jagung. Fa'adakala, maka memasukkan siapa Nabi yadahu, kepada tangannya, dimasukkan fiha, di dalam subroh. Fanalat, maka memperoleh apa tangan, ibalalan, akan basah. Ketika tangan itu dikeluarkan, kok basah? Faqalah, maka bertanya siapa Nabi, mahadha ya sahibat ta'ami, apa ini wahai orang yang punya makanan ini? Faqala, maka berkata siapa sahibut ta'am, ya Rasulullah, asabat as-sama'u, asabat, menimpa kepada makanan itu, as-sama'u, apa hujan, itu kena hujan. Qala, bersabda siapa Nabi, afala ja'altahu fawqat ta'ami, mengapa engkau tidak menjadikan yang basah itu fawqat ta'ami, di atas makanan? Kenapa yang basah disembunyikan, kok tidak ditaruh di luar? Hatta yarahu annasu, sehingga melihathu, kepadanya, kepada yang basah siapa manusia. Summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasyana falaysa minna, barang siapa menipu kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Wa ma'lumun, dan adalah maklum, anna kulla insanin, bahwa setiap manusia, ya'rifu, ialah tahu, fi hirfatihi, di dalam pekerjaannya, kullu insan, tahu ma, kepada sesuatu, yang terjadi bihi, dengan emma, at-taqwa, apa taqwa, wa ma, dan tahu kepada sesuatu bihi, yang dengan emma, terjadi, al-ghisyu, apa tipuan. Setiap orang tahu apakah dirinya benar, apa tak benar, dirinya menipu, apa tak menipu. Wa qad ja'alallahu ta'ala, dan menjadikan siapa Allah Ta'ala, al-abda, akan hamba, dijadikan aminan, sebagai orang yang dipercaya, ala nafsihi, atas dirinya, abd, fi hirfatihi, di dalam pekerjaannya abd. Dijadikan orang yang memegang amanat. Allah Ta'ala menjadikan hamba sebagai orang yang memegang amanat atas dirinya di dalam bekerja. Fa'idha fasyah, maka bila menipu siapa abd, khanah, maka dia berkhianat,
dinahu kepada agamanya, wa nafsahu dan kepada dirinya, wa nasa ajma'ina dan kepada manusia seluruhnya. Waqad qalu dan sungguh-sungguh berkata siapa mereka, kullu man nasaha fi hirfatihi, adapun setiap orang nasaha yang tulus fi hirfatihi di dalam pekerjaannya, walam ya'tamid 'alaiha dan tidak mengandalkan 'alaiha atas pekerjaannya, barakallahu maka memberi barakah siapa Allah lahu kepada man fi ra'si malihi di dalam modal hartanya, man min haitsu la yash'uru dengan tidak merasa, secara tidak merasa, hatta yasira sehingga menjadi siapa man min awsa'in nasi termasuk orang paling luasnya manusia malan hartanya, menjadi orang yang kaya. Wa man ghasya barang siapa menipu hirfatahu di dalam pekerjaannya, ingkasyafa haluhu tingkat terbuka apapun keadaannya aman, wa tabaddadat barakatuhu dan akan hilang apa berkahnya aman. Wa sarah dan menjadi siapa aman angkaribin dalam waktu dekat, sebentar lagi yudrabu bihil masalu dibuat bihi dengan eman al-masalu apa perumpamaan, dijadikan perumpamaan fil khumuli di dalam kebodohan. Di anna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alal faqra fil ghisyi, menjadikan siapa Allah akan kefakiran di dalam menipu, wal barakata dan menjadikan Allah barakah fit taqwa di dalam takwa. Di dalam penipuan terjadi kemiskinan, di dalam ketakwaan terjadi barakah. Waqad hassal masyayikh dan sungguh-sungguh mendorong siapa para masyayikh salafan wa khalafan dulu dan kemudian mendorong ala amalil hirfati untuk bekerja, untuk melakukan suatu pekerjaan taba'an lil Qur'anil Azim karena ikut kepada Al-Qur'anul Azim was sunnatis syarifati dan sunnah syarifah. Karena Al-Qur'an mendorong manusia agar supaya bekerja, demikian pula sunnah-sunnah Nabi. Wa asyhaduhum ala dzalika adapun paling bisa dijadikan dasar, dijadikan saksi fi dzalika di dalam hal itu. Wa asyhaduhum adapun paling yang bisa dijadikan saksi dalam hal itu as-sadatus syadziliyatu adalah tuan-tuan dari kalangan golongan Syadzili, orang-orang penganut Abul Hasan Asy-Syadzili. Fa kana Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, ada siapa Abul Hasan rahimahullahu taala yakunu ialah berkata, Malik kasaba barang siapa berkasab, tani, jadi nelayan, jadi tukang beca, supir. Wa qama bi faraidi rabbih dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhannya Ta'ala. Kewajiban-kewajiban Tuhannya alaihi atas iman. Faqad kamulat mujahadatuhu maka sungguh-sungguh sempurna apa mujahadahnya aman. Kerja biasa tapi tempat tetap melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Wa kana Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ada siapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala yaqulu ialah berkata, alaikum bisababi, hendaklah kamu itu melakukan usaha. Hendaklah kamu melakukan usaha. Wal yaj'al ahadukum mukukahu subhatahu. Wal yaj'al dan hendaklah menjadikan ahadukum siapa salah seorang daripadamu menjadikan mukukahu akan takaran-takarannya subhatahu menjadi tasbihnya. Kalau dia buka warung jual beras, maka takaran berasnya dijadikan tasbihnya. Wa qaddumahu dan menjadikan kapaknya subhatahu sebagai tasbihnya. Kalau dia pencari kayu, kapaknya dijadikan tasbihnya. Wal khiyatata subhatahu dan menjadikan jahitnya juga menjadi tasbihnya, tukang jahit.
Wasafar subhatahu, dan menjadikan safar perjalanan dalam rangka mencari rizki subhatahu dijadikan tasbihnya. Waqad ajma'al ulama, dan sepakat siapa para ulama ala annal kasbah wajibun, bahwa sesungguhnya kasab itu adalah wajib. Wujuban muakkadan, dengan kewajiban yang sungguh-sungguh wajib. Mulhaqan bi rutbatil iman, yang disamakan dengan tingkatan iman. Wa ma'lumun anna man la kasba lahu, dan adalah maklum sesungguhnya orang yang tiada kasab lahu bagi iman. Fa huwa, maka adapun iman kal mar'ati adalah seperti perempuan. La hazzalahu, tiada bagian lahu bagi iman fir rujulati, di dalam kelaki-lakian. Orang yang tak punya kerja sama dengan perempuan, ia sesungguhnya bukan laki-laki. Wa kana sahibul wasiyati, dan ada siapa yang punya wasiat ini rahimahullahu taala, yaqulu, ialah berkata, hukmul fakiri allazi la hirfata lahu, adapun statusnya orang fakir yang tiada pekerjaan lahu bagi fakir. Orang fakir yang tak punya kerja, hukmul bu'mati adalah sama dengan burung hantu. Hukmul bu'mati ialah sama dengan burung hantu as-sakinati fil kharabi, yang tinggal di tempat yang rusak, yang hancur. Laisa, yang tidak ada fiha, di dalamnya naf'un, adapun manfaat di ahadin, bagi seseorang. Walamma zahara Rasulullah, dan ketika datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berrisalati, dengan membawa kerasulan, risalah, misi. Lam ya'mur ahadan min ashabihi, tidak memerintahkan siapa Rasulullah kepada salah seorang dari sahabat-sahabatnya bitarkil hirfati, dengan meninggalkan pekerjaan allati biyadihi, yang ada di tangannya ahad. Ketika Rasulullah baru diutus, tak pernah Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya meninggalkan pekerjaan yang sudah ditekuni. Bal akarrohum, melainkan menetapkan siapa Rasulhu kepada mereka ashab ala hirafihim, atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Wa amarahum, dan memerintahkan siapa Rasulhum kepada ashab bin nushi, dengan tulus, fiha, di dalam hiraf. Wa kana, dan ada siapa Syekh Abul Abbas qaddasallahu sirrahu, yaqulu, ialah berkata, al-kamilu man yusrikun nasa. Al-kamilu, adapun syekh yang sempurna, man ialah orang yuslikun nasa, yang menjalankan manusia, yang menuntun manusia. Wahum, sementara adapun annas fi hirafihim, ialah di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Laman, bukan orang, ya'muruhum, yang memerintahkan hum kepada annas bitarkil hirfati, dengan meninggalkan pekerjaan, hatta yusrikahum, sehingga menuntun siapa manhum kepada mereka. Artinya asyikh, katakanlah asyikh tarekat yang sempurna adalah asyikh yang bisa menuntun para muridnya dengan tetap punya pekerjaan. Masuk tarekat tetap kerja. Bukanlah seorang asyikh yang menyuruh muridnya untuk meninggalkan pekerjaan dulu kemudian baru dituntun, bukan itu. Fa'innahu, sesungguhnya, ma min amrin masyru'in, tidak ada sesuatu persoalan yang masyru', yang dilegalkan, seperti tani itu kan masyru', cari kayu masyru', tukang becak masyru', itu masyru', tidak ada yang salah. Illa yumkinul arifah, melainkan mungkin kepada orang yang arif. An yusila, menyampaikan siapa orang arif sahibahu, kepada sahabatnya orang arif, ila hadratillahi ta'ala, kepada hadirat Allah ta'ala, minhu, daripada masyru' itu. Bisa saja orang yang tukang becak itu masuk tarekat, kemudian oleh gurunya tetap diperintahkan menekuni becak itu. Dengan becak itu guru bisa menyampaikan orang tersebut kepada hadirat Allah Ta'ala, karena jadi tukang becak adalah amar masyru'.
Bikhilafil umuri allati lam tusra, berbeda dengan perkara-perkara yang tidak dilegalkan, yang tak sah. Wa kana, dan ada siapa Abul Abbas yaqulu, ialah berkata, al-mu'minul muhtarifu, adapun orang mukmin yang bekerja, akmalu, ialah lebih sempurna, inti menurut aku, minal majazibi, dari orang-orang yang majazub, min masyayikhiz zawaya, dari syekh-syekhnya sudut-sudut masjid, alladzina yaquluna bidinihim, yang mereka makan dengan agamanya. Walaysa biyadihim hirfatun, dan tidak ada di tangan mereka hirfatun, suatu profesi, pekerjaan, hirfatun dunyawiyatun, profesi duniawi, tu'ifuhum, yang dapat mensucikan mereka, an sadaqatin nasi, dari pemberian-pemberian orang, wa ausafihim, dan kotoran-kotoran orang. Jadi orang mukmin yang punya kerja lebih utama daripada orang-orang majdub yang wirid-wirid sampai majud di pojok-pojok masjid, yang mereka makan dengan agamanya, sehingga mereka tidak punya pekerjaan yang dapat mensucikan diri dari pemberian-pemberian orang. Waqad akramallahu ta'ala al-muhtarifata, dan sungguh-sungguh memuliakan siapa Allah Ta'ala al-muhtarifata, kepada orang yang bekerja, diberi keutamaan di umurin, dengan beberapa perkara. Fadalu, mereka melebihi biha, dengan umur, alal muta'abbidina, atas orang-orang yang ahli ibadah, min ghairi hirfatin, tanpa suatu pekerjaan. Orang yang bekerja lebih utama dari orang ahli ibadah yang tak punya kerja. Keutamaannya apa saja? Al-awwal, adapun yang pertama, anna a'mal ahadihim, bahwa sesungguhnya pekerjaan salah seorang dari mereka, lahu, ialah menjadi haknya ahad. Amal-amal pekerjaan seseorang yang bekerja, lahu, ialah miliknya ahad. Kenapa kok menjadi miliknya ahad? Likaunihi, karena sesungguhnya ahad, ya'kulu, ialah makan min kasbihi, dari kasabnya ahad. La min sadaqatin nasih, bukan dari sedekahnya orang-orang, wa usaihim, dan kotoran-kotorannya orang. Itu yang pertama. Asani, adapun yang kedua, ada dakwahu al-ilmah, tidak mengakunya orang akan ilmu, tidak mengklaim dirinya punya ilmu. Ya, karena tak diketahuan orang, dia sehari-hari tani dan seterusnya. Wa takabburihi, dan tidak takabburnya dia, alal jahilina, atas orang-orang yang bodoh. Fa yashhadu haqarata nafsihi, maka dia melihat akan kerendahan dirinya, melihat haqarata nafsihi, akan kerendahan dirinya, wa ta'zima ghairihi, dan keagungan yang lain. Ini bagus, melihat dirinya orang sebagai orang yang rendah, melihat orang lain itu terhormat. Karena setiap hari jadi petani dan seterusnya, tak jadi pejabat dan seterusnya. As-salisu, adapun yang ketiga, salamatuhu minas syubahil aqliyah, adalah selamatnya orang, terhindarnya orang, minas syubahil aqliyati, dari kesangsian intelektual, fillahi ta'ala, tentang Allah Ta'ala, wa fi rusulihi, dan tentang utusan-utusan Allah Ta'ala, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, idza waqa'a fi maksiatin, bila mana terjerumus siapa ahad di dalam suatu maksiat, yasiru, maka ada siapa ahad, yashhadu qubhaha, menyaksikan dan keburukannya maksiat, wala yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha, dan ia tidak melihat bahwa sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu, yukaffiruha, yang dapat menutupi maksiat, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Wa kana sayyidi Aliun al-Khawas, ada siapa Ali al-Khawas, yaqulu, ialah berkata, indi, adapun menurut aku, innal ladzi, sesungguhnya orang, yaqulu min kasbihi, yang makan dari hasil usahanya, walau makruhan, walaupun usaha yang makruh. Usaha yang makruh seperti apa? Kal hajjami, seperti tukang gandum.
bukan dokter, tukang jantung. Wal qanawati dan qanawati pembuat panah. Orang yang makan dari kasabnya sendiri, ahsanu minal muta'abbidi, ialah lebih baik dari orang yang ahli ibadah, alladzi ya'kulu bidinihi, yang makan dengan agamanya. Kalau i'tikaf di masjid dikirim oleh orang, wa yut'imuhu, dan memberi makan hu kepada muta'abbid, annasu, siapa manusia, bisalahihi, dengan sebab kesalihannya, karena kesalihannya diberi makan. Summa la yakhfa, kemudian tidak samar, annal kasbah, bahwa sesungguhnya kasab, ditakasuri wa tafakuri, untuk berbangga-banggaan, malmumun syar'an, adalah tercela secara syara'. Lain kalau orang bekerja, berkasab, nyari rezeki untuk berbangga-banggaan, untuk beli motor yang baik, agar rumah yang baik, lain itu. Usul hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, man talabad dunya halalan, barang siapa mencari dunia halal, mukasiran halai berbangga-banggaan, mufakiran halai berbangga-banggaan, laki Allah Ta'ala, dia nanti bertemu kepada Allah Ta'ala, wa huwa, sementara adapun Allah alaihi atas eman, wabbanu, ialah mar, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah pada saat itu marah. Wa kana al-Imam Syafi'i, ada siapa Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaqulu, ialah berkata, talabuz ziyadati minal halali uqubatun yabtalallahu biha ahlat tauhid. Adapun mencari lebih dari barang halal, nyari lebih dari halal, uqubatun adalah suatu siksaan, ibtalallahu, yang menguji siapa Allah biha, dengan uqubah, ahlat tauhid, kepada orang ahli tauhid, kepada orang Islam. Sudah cukup kok masih cari, padahal sudah cukup, itu merupakan siksaan yang diberikan Allah kepada orang kaum muslimin. Fa'lam dzalik. Wajahid nafsakah, dan perangilah nafsu. Artinya khawatiraha, artinya bisikan-bisikan nafsu, fi syar'i, di dalam syara'. Qala Imam Sahlun At-Tustari, berkata siapa Imam Sahl At-Tustari rahimahullahu taala, aswa'ul ma'asi hadithun nafs, paling jeleknya maksiat adalah bisikan nafsu. Wala alla ghaliban nasi la ya'udduna dzalika dzamban, dan barangkali kebanyakan orang la ya'udduna, tidak menganggap akan hal itu sebagai suatu dosa. Padahal itu paling besar buruknya maksiat. Wa idza taqal mar'u, dan bila mana takut siapa, wa idza taqal murid, bila mana takut siapa murid, menghindar maksudnya, al-iswa, kepada mendengarkan ila haditsin nafsi, kepada bisikan nafsu. Wa kana, dan ada siapa murid mulaziman lidzikri, selalu berzikir, ittaqadal qalbu bidzikri, maka menjadi terbakar apa hati dengan zikir itu. Bila seseorang murid tidak mau peduli dengan bisikan nafsunya, sementara dia selalu berzikir, maka hatinya akan terbakar dengan zikir itu. Wasaral qalbu sirran, dan menjadi apa hatinya, menjadi suatu rahasia, mahfudan, yang terjaga. Wahunaka, dan di sanalah yuba itu menjauh anhu, daripada murid, menjauh as-syaitanu, siapa setan, kullal bu'di, dengan benar-benar menjauh. Wa tubi'idu 'alal 'abdi, tubi'idu atau tabu'udu, menjauh daripada hamba, al-khawatir syaitaniyatu, apa bisikan-bisikan setan. Wala yasiru ma'ahu, dan tidak menjadi ma'ahu bersama abd, illa khawatir nafsaniyatun, kecuali bisikan-bisikan dirinya sendiri. Wahina izin, dan ketika itu yas'a, berusaha siapa abd, fi qat'iha, di dalam memotong khawatir, wa itqaniha, dan membenarkan khawatir, mizanil ilmi, dengan timbangan ilmu. Fa'lam dzalika ya akhi. Wajahid nafsaka bil ju'i, dan perangilah dirimu dengan lapar. Hendaklah dirimu diperangi dengan lapar, bitariqih syar'i, dengan jalannya aju asyar'i, yang legal. Cara yang
legal wa huwa adapun tariq asyari, cara yang legal adalah taklilul akli syai'an fa syai'an, mengurangi makan sedikit demi sedikit. Itu namanya at-tariqus syar'i. Wa qaddamal ju'a ala ghairihi, dan mendahulukan siapa syekh kepada lapar ala ghairihi atas selain lapar. Kenapa persoalan lapar dibahas terlebih dulu? Li'annahu, karena sesungguhnya mu'zamu arkanit tariqi adalah paling besarnya unsur-unsur tariq. Kalau di situ ada beberapa rukunnya tariq, maka rukun tariq yang paling utama adalah lapar. Wa li'annahu, karena sesungguhnya laisa, tidak ada lin nafsi, ialah bagi nafsu, fi bidayati amriha, di permulaan keadaannya nafsu, syai'un, adapun sesuatu, asra'a, yang lebih cepat, lingkiadiha, bagi tunduknya nafsu, minal ju'i, daripada lapar. Tidak ada sesuatu yang dapat membuat nafsu itu cepat tunduk, ya kecuali lapar. Li'annahu, karena sesungguhnya ju' madallul muluki fadlan an ghairihim, madallul muluki menjadi kehinaan bagi raja-raja, fadlan an ghairihim, apalagi yang selain muluk, menjadi kehinaan, dapat menaklukkan, ya. Sesuatu yang dapat menaklukkan raja-raja, fadlan an ghairihim, apalagi selain muluk. Wali'annahu, dan karena sesungguhnya yahillu, ialah menempati minal ajza'i turabiyati, dari komponen-komponen yang bersifat debu. Manusia ini kan terdiri dari beberapa juz komponen, ada turabiyah, minal ajza'i turabiyati, dari komponen-komponen debu, wal ma'iyati, dan komponen-komponen air, biqadri ma yakunu, dengan kadar adanya fayasul qalbun, maka menjadi jernih apa hati. Wali anna baqiyal arkani, dan karena sesungguhnya rukun-rukun yang lain, rukunnya tariq yang lain, tabi'un lahu, adalah menjadi ikut lahu kepada bil khassati, khususnya bil khassati, yakni khassatan. Wali anna khawatiran nafsi, dan karena sesungguhnya bisikan-bisikan nafsu, la taqufu, ialah tak lemah apa khawatirun nafsi, illa bihi, kecuali dengan lapar. Bisikan nafsu hanya bisa menjadi lemah dengan lapar. Wa dzakara Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan menjelaskan siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu taala fil Futuhatil Makkiyah, di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah taala lamma khalaqan nafsah, ketika Allah menciptakan nafsu, qala, berfirman Allah laha, kepada nafsu, man ana, siapa aku? Ini pertanyaan Allah kepada nafsu. Faqalat, maka berkata siapa nafsu, man ana, siapa aku? Ditanya siapa aku, nafsu bilang man ana, siapa aku? Fa'askanaha, maka menempatkan siapa Allah kepada nafsu, fi bahril du'i, di dalam lautan lapar. Kok ada lautan lapar? Berapa tahun? Al-Hulatin, 1000 tahun. Summa qala ta'ala, kemudian berfirman Allah ta'ala laha, kepada nafsu, setelah ditempatkan 1000 tahun di lautan lapar, kembali Allah ta'ala bertanya kepada nafsu, man ana, siapa aku? Faqalat, maka berkata siapa nafsu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa kana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala yaqulu, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, miftahud dunya asyibah, adapun kuncinya dunia adalah lapar, kenyang. Kuncinya dunia adalah kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju', adapun kuncinya akhirat adalah lapar. Yakni maksudnya amalahuma, amal-amal dunia dan amal-amal akhirat. Walamma khalaqad dunya, dan ketika menciptakan Allah akan dunia, ja'ala, maka menjadikan siapa Allah fil ju'i, di dalam lapar, menjadikan al-ilma wal hikmata, ilmu dan hikmah.
Wa ja'ala dan menjadikan Allah fis sibai di dalam kenyang al-jahla wal ma'siyah, kebodohan dan maksiat. Wa kana Yahya bin Mu'adz, dan ada siapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala yaqulu, ialah berkata, asyiba'u narun, adapun kenyang adalah api. Wasyahwatu mislul hatabi, adapun syahwat adalah bagaikan kayu bakar. Yatawalladu, timbul minhu dari kenyang al-ihraqu, apa terbakar. Wala tantafi'u, dan tidak padam, naruhu, apa apinya lapar, bukan lapar. Asyiba'u, adapun kenyang, narun adalah api. Wasyahwatu, adapun syahwat, mislul hatabi, atau makalul hatabi adalah seumpama kayu bakar. Yatawallatu, timbul minhu dari syiba al-ihraqu, apa terbakar. Wala tantafi'u, dan tidak padam, naruhu, apa apinya syiba, hatta tuhrikoh, sehingga membakar apa nar sahibaha, kepada orangnya. Wa kana Sahal bin Abdullah, ada siapa Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala yaqulu, ialah berkata, man arada an yakula fil yaumi warrataini falyabni lahu mi'lafan. Man arada, barang siapa berkehendak, an yakulah, makan, fil yaumi, di dalam sehari, marrataini, 2 kali, falyabni, maka hendaklah dia membangun, lahu, untuk man, mi'lafan, yakni maudi al-alaf. Mi'lafan ini tempat makan untuk binatang. Kita lihat kuda itu kan ada tempat makannya, itu namanya mi'laf. Barang siapa mau makan dalam sehari 2 kali, sebaiknya dia membuat tempat makan saja. Berarti makan 2 kali itu sudah keterlaluan ini. Masa makan sehari 2 kali. Sebiasa kan 4 kali. Katanya Sahal At-Tustari, barang siapa mau makan dalam sehari 2 kali, ya buat saja tempat makan. Nah, sekarang orang sudah buat tempat makan semua. Ada kamar makan, meja makan, kursi untuk makan. Jadi makan adalah sangat serius. Wa kana Malik bin Dinar, dan ada siapa Malik bin Dinar rahimahullahu taala yaqulu, ialah berkata, man arada an yafirra syaitanu min dhillihi falyukhir syahwatahu. Oh, falyukhir syahwatahu ini sudah muta'addi. Wa amma sa'ila fala taqhar. Man arada an yafirra syaitanu, barang siapa ingin an yafirrah, lari, as-syaitanu, siapa setan, min dhillihi, dari bayangannya man, falyakhar, maka hendaklah dia menundukkan syahwatahu, akan syahwatnya emas. Kalau Sayyidina Umar itu setan lari, takut kepada Sayyidina Umar. Jangankan kepada orangnya, kepada bayangannya Sayyidina Umar, setan takut. Kalau kita ingin Sayyidina Umar, setan takut kepada bayangan kita, maka ini, barang siapa menginginkan setan lari daripada bayangannya, hendaklah dia bisa menundukkan syahwatnya, keinginannya. Bisa seperti Sayyidina Umar. Wa qawilus salafi, adapun dauh-dauhnya ulama salaf, fi dzalika, di dalam hal itu, kasiratun, ialah banyak. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Wajahid nafsaka bil ju'i was sahari al mufritaini, perangilah nafsumu dengan lapar dan sahar. Sahar ini tak tidur, melek. Al-mufritaini, yang betul-betul. Al-ju'ul mufrid dan as-saharul mufrid. Lapar ongkuan dan tak tidur ongkuan. Perangilah nafsumu dengan ju' yang mufrid dan sahar yang mufrid. Wa it'abiha, dan melelahkan, mencapekkan, membuat capek kepada nafsumu. Fil a'malis syaqati, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Hendaklah nafsumu atau dirimu itu dibuat capek dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
Untuk apa? Ta'zibanlah, demi untuk sebagai siksaan lah terhadap nafsunya disiksa. Apa tujuannya? Ditangkodalaka, agar supaya tunduk nafsu laka kepada. Idza da'awtaham, bila mana engkau memanggil kepada nafsu, limardatillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nafsunya ya dibuat capek itu, biar tunduk. Bila mana dipanggil untuk menghadap Allah, langsung mau. Lian wadhalika, adapun hal itu, liannaha, karena sesungguhnya nafsu qabla riyadati, sebelum diriyadah, sebelum dilatih, tusbihu adzabatal haruna, adalah serupa, mirip dengan binatang yang mukok. Binatang yang disuruh jalan tak mau jalan, itu nafsu seperti itu. Wa kal ijli, dan sama dengan anak sapi, empek, alladzi yu'allimunahu, yang mengajar mereka kepada empek, at-tahina, akan menggiling, diajari menggiling, fit tahuni, di dalam gilingan. Tahun itu gilingan, tahin menggiling. Dulu itu menggiling padi beras menggunakan tenaga hayawan itu, yang memutar itu. Tapi dilatih dulu binatang yang memutar itu. Fatarahum, maka engkau melihathum, kepada mereka manusia, yujawi'onahu, membuat lapar mereka kepada ijil, lapar dulu anak sapi itu. Wa yughammuna ainaihi, dan menutup mereka akan kedua matanya ijil, kedua matanya anak sapi itu ditutup. Wa yudawwirunahu, dan memutar mereka kepada ijil, bidarbi, dengan dipukul, fitahuni, di gilingan, awairiha, atau selain tahun, alal fawri, atas sesuatu yang kosong. Fala yazalu kadzalika, maka selalu seperti itu. Fala yazalu kadzalika, maka terus seperti itu ijil. Fala yazalu kadzalika, maka ijil itu terus seperti itu. Hatta yazhar, sehingga tampak lahum, bagi mereka, minhu, dari ijil, tampak kamalul inqiyadi, apa betul-betul tunduk. Fahunaka, maka di sanalah, yut'imunahu, memberi makan mereka kepada ijil. Setelah ijil itu tunduk, baru diberi makan. Wa yafukkuna al-ghama, dan mereka melepas al-ghama, kepada tutup mata, an ainaihi, dari kedua matanya itu. Fa'lam dzalika ya akhi. Wakillah an-naumah, dan kurangilah akan tidur. Wakillah asalnya akillah ya. Aqalla yukillu iklalan akillah. Wakillah, dan kurangilah an-nauma, akan tidur, ma'amkanaka, sebisa mungkin. Li'annahu, karena sesungguhnya naum, kenapa naum kok harus dikurangi? Laisa, ialah tidak ada fihi, di dalam naum, faidatun dunyawiyatun wala ukhrawiyatun. Di dalam naum, di dalam tidur, tidak ada faidahnya, baik faidah dunyawiyah maupun faidah ukhrawiyah. Oleh karena itu, fahuwa, maka adapun tidur, akul mauti, adalah saudara kandungnya mati. Waqad addu, dan sungguh-sungguh menghitung siapa mereka. Min ittiba'il hawa, termasuk mengikuti hawa nafsu, isaron naumi, kepada mengutamakan tidur, ala qiyamil laili, atas bangun malam, fi misli layalis sayfi, di dalam semacam malam-malamnya musim kemarau. Memilih tidur daripada bangun malam, menurut pandangan ulama dulu, termasuk ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wadzalika, adapun hal itu, dalilun, adalah sebagai tanda, ala adami mahabbatil haqqi ta'ala, bahwa tak cinta kepada Allah Ta'ala. Tandanya tak cinta kepada Allah Ta'ala, ya bangun tidur, tak bangun malam. Waqala, dan berkata, siapa Malik bin Dinar, as-saharud daimu yudhibul arkanal arba'ata. Adapun melek yang terus-menerus, itu dapat mencairkan organ-organ rukun-rukun yang 4.
Wa yahulluha dan dapat melepaskan dukun-dukun yang 4. Dukun yang 4 yang dimaksud al-ma'a wa turaba wal hawa wan nar, air, debu, udara dan api. Ya, unsur-unsur yang 4 ya. Yudhibu al-arkan al-arba'ata, bisa mencairkan unsur-unsur yang 4. Wa hunaka dan di sanalah yanzuru melihat siapa orang ila alamil malakuti, ke alam malakut. Alam malakut yakni alam yang ada di atas. Fayastaqu ila mardatillahi ta'ala, maka dia rindu kepada ridhonya Allah Ta'ala. Wa kana Syekh Abdul Hasan Al-Azzaz, dan ada siapa Abdul Hasan Al-Azzaz rahimahullahu ta'ala, yaqulu, ialah berkata, Bunya hadzal amru ala salasati asya'a, dibangun apa perkara ini atas 3 perkara. Bunya hadzal amru, dibangun apa hal ini ala salasati asya'a, atas 3 perkara. Yang dimaksud hal ini ya persoalan suluk ini, persoalan ingin sampai kepada Allah, itu dibangun di atas 3 dasar. Pertama, alla yakula indal faqati, tidak makan kecuali sangat butuh. Wala yanama illa indal walabati, dan tidak tidur kecuali ketika terpaksa tidur. Wala yatakallama, dan tidak berbicara illa indad darurati, terkecuali ketika terpaksa harus bicara. Wa kana Ibnul Hawari, dan ada siapa Ibnul Hawari, ini muridnya Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, yaqulu, ialah berkata, Ibnu Abil Hawari ini yang pernah dilamar oleh seorang perempuan bernama Rabi'ah binti Ismail. Dilamar oleh seorang perempuan. Dilamar, dia tidak mau, dia mengatakan laisali himmatun fin nisa, saya sudah tak punya keinginan terhadap perempuan. Li'annani masghulun billah, hatiku sudah sibuk dengan Allah. Tapi Rabi'ah yang melamar tak kalah. Dia mengatakan, wa inni la asghulu minka, kalau Anda sibuk dengan Allah, sesungguhnya aku lebih sibuk dengan Allah. Kenapa harus melamar engkau? Karena saya memiliki harta yang sangat banyak sebagai warisan dari bekas suamiku yang meninggal. Hartaku yang banyak aku menginginkan, andai kata harta yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang soleh seperti engkau ini. Jadi, kalau hartanya yang banyak dikasihkan tanpa dijadikan suami lebih dulu, kan bagaimana omongan orang. Berkata siapa Ibnu Abil Hawari, kullu idin la yakunu fihi salatu khisalin fahuwa kadzdzabun. Adapun setiap murid yang tidak ada fihi, ialah di dalam murid, salatu khisalin, adapun 3 hal, fahuwa, maka adapun murid, kadzdzabun, adalah pembohong. Kalau ada murid tidak memiliki 3 perkara, dia itu bohong. Murid yang bohong itu. Apa 3 perkara itu? Tarkul mali wat ta'ami wal manami, meninggalkan harta, meninggalkan makan, meninggalkan tidur. Maksudnya, fala ya'khudhu, maka tidak mengambil siapa murid, min kulli wahidin, dari tiap-tiap satu, illa biqadri darurati, kecuali menurut kadar darurat. Ya, ngalah sebutuhnya. Wa hunaka, dan di sanalah, yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala, layak dia untuk bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Fama kullu zakirin mujalisun, tidak setiap orang yang berzikir itu bersama-sama Allah. Fama kullu zakirin mujalisun, tidak setiap orang yang zikir kepada Allah itu bersama Allah. Bisa saja orang berzikir kepada Allah, tapi hatinya penuh dengan hubbud dunia. Berzikir tapi tidak kumpul. Fama kullu zakirin mujalisun. Fa'lam dzalika ya akhi, wallahu a'lam.